Luar biasa Bu Rahma, dan ternyata memang benar sekali bahwa sekarang ini sangat dibutuhkan komunitas di dalam kita meningkatkan usaha kita di UMKM. Bukti nyata sudah kita lihat bersama-sama bahwa kemampuan komunitas di dalam menggali dan memotivasi seluruh anggotanya bisa meningkatkan peran atau meningkatkan UMKM kita dan sekaligus menguatkan UMKM kita. Baik, masih bersama komunitas UMKM yang saat ini sedang kita perbincangkan bersama-sama bagaimana UMKM ini atau komunitas di dalam UMKM ini betul-betul sangat dibutuhkan demi peningkatan penguatan UMKM. Dan seperti yang sudah kita bicarakan bersama bahwa kebutuhan UMKM sangat luar biasa sekali. Nah, untuk itu demi peningkatan kualitas ini mungkin ada beberapa pelatihan Bu Rahma yang bisa disampaikan atau yang dibutuhkan oleh UMKM sehingga UMKM ini lebih menebalkan karakternya, lebih memperkuat usahanya dan seterusnya. Monggo Bu Rahma, disilakan. Ya Bu Nini, jadi memang sebenarnya pelaku UMKM itu kan fokusnya bukan hanya di produk ya, bukan hanya menghasilkan produk, tetapi pada kalau menurut saya adalah peningkatan SDM. Jadi bagaimana SDM itu menjalankan usaha pelaku usaha itu agar dia bisa bertahan, terutama karena memulai itu lebih mudah lebih mudah daripada mempertahankan. Betul. Karena mempertahankan itu susah gitu. Ya, betul sekali. Kami biasanya di WIT itu semua pelaku usaha anggota WIT itu pasti kami isi untuk mengisi permasalahan apa, kemudian dia butuhnya apa. Nah itu berdasarkan data yang diisi, data link itu keanggotaan itu mereka memang akses modal yang pertama. Jadi kami sebagai pengurus itu sudah ada langsung menanggapi, kita bekerja sama dengan BPR Bu Nini, dan kami juga punya suatu program yang membantu usaha tanpa anggunan, tanpa ini gitu. Namanya Propinda ya. Nah, kemudian selain permodalan yang penting juga adalah kadang pelaku usaha juga tidak menyadari bagaimana kemampuan berbicara karena mak-mak usaha kan pelaku usaha terbanyak kan mak-mak ya, hampir 90%. Mama itu ketika ras terkuat, betul. Nah, itu kadang dia pinter ngomong tapi kadang tidak bisa piye to nek ngomong sing apik. Nah, betul, itu makanya kami ada juga public speaking. Kemudian kita juga pernah ngadakan pelatihan foto produk karena kalau kami membuat produk kemudian memposting tidak ada trik-trik biar kelihatan bagus. Itu kami ada membuat pelatihan foto produk dengan kamera. Ini sangat dibutuhkan biasanya karena memang untuk menunjukkan atau mengiklankan produknya sehingga produk itu bisa terlihat rapi, terlihat bagus begitu ya di kalau kita memamerkannya gitu ya. Kadang-kadang kita tertarik karena foto gitu ya. Betul sehingga, jadi memang perlu sekali ini ya. Terus ada lagi pelatihan yang menurut saya itu penting juga yaitu terutama terkait manajemen usaha, manajemen keuangan, manajemen usaha gitu. Karena terus terang saya mengalami sendiri ya ketika kita ngomong uang, kadang kan ibu-ibu langsung penting sing ngono dienggo dhisik gitu kan. Nah, padahal itu enggak boleh kalau kita pengen usaha kita itu berjangka panjang gitu ya, itu harus disiplin. Nah, itu kadang yang ibu-ibu teman-teman mama itu tidak bisa, tapi tidak semua begitu. Ada yang juga profesional bisa gitu. Jadi sebetulnya harus ada pemisahan seperti yang pernah kita lakukan bersama begitu ya. Catatan antara catatan keuangan UMKM atau perusahaan kita dengan catatan pribadi. Betul ini memang betul sekali bahwa kita harus bisa profesional dalam hal ini supaya kita mengetahui bagaimana perubahan atau perkembangan dari usaha kita. Nah, Bu Rahma, ini masih banyak sekali yang ingin kita gali bersama-sama ini. Bagaimana kemudian tentang pendampingan atau tentang sendiri. Jadi begini, apakah UMKM itu perlu didampingi begitu Bu Rahma? Sebenarnya banyak karakter ya. Kalau orang didampingi seneng dong Bu Nene. Cuman kan kita bagaimana cara mendapatkan pendampingan yang kuat itu ya. Betul, karena kami pengurus kan tidak semua punya usaha gitu. Artinya betul. Tidak bisa menjamin 100% bisa mendampingi. Jadi akhirnya kami paling tidak menggeret-geret. Artinya kita berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bagaimana sih ini kebutuhan
anggota itu terselesaikan, masalah yang dihadapi itu bisa diselesaikan. Ya, jadi betul. misalnya kita berkolaborasi, kami itu pernah mendatangkan BRIN Bu Nini, Badan Riset Nasional, karena waktu itu ada program namanya coaching klinik, dan teman-teman punya masalah di pengemasan, kemudian punya masalah di air. Jadi saya ingat, saya 2 tahun berturut-turut kami mendatangkan dari BRIN. Di BRIN itu mereka punya program untuk memasyarakatkan hasil-hasil penelitian yang siapa tahu itu terkait dan penting untuk UMKM. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan Pollinema Malang, dengan hotel-hotel untuk pemasaran, untuk peningkatan SDM, dengan Uniro tentunya ya, dengan Indonesia ya. Itu karena kalau saya ingat pembicaraan Pak Rektor itu kan sekarang kan kampus itu kan harus berdampak. Iya, betul. Makanya Uniro itu bagaimana caranya memberi dampak yang banyak kepada pelaku usaha gitu. Oke, baik ya. Jadi ternyata keterkaitan dengan beberapa instansi, dengan berbagai komunitas, dengan berbagai perusahaan, dan kemudian dengan berbagai perguruan tinggi yang tidak melepaskan dalam pengabdian masyarakatnya, tentu sangat dibutuhkan sekali. Nah, untuk itu sekali lagi kita jaringan pasarnya bagaimana nih Bu Rahma ya? Jaringan pasar ini perlu ini ya. Sebelum kita ke yang lainnya, saya ingin sekali mengetahui bagaimana nih UMKM dan komunitasnya ini ya, dengan komunitas yang ada di yang saat ini ada Bu Rahma ada di dalamnya ini, dengan adanya jaringan pasarnya itu bagaimana nih Bu Rahma? Jadi kalau di kami Bu Nini, kita mencoba membuka pasar secara offline, artinya ke hotel itu kami menawarkan. Jadi kami punya katalog produk yang berisi produk hasil-hasil anggota, kemudian kita dalam satu buku katalog produk kita tawarkan secara offline itu. Jadi saat ini kami bekerja sama dengan hotel 5 Hotel, kemudian dengan Kusma Mart, kemudian dengan Auto 2000, dengan Bravo, Samudra, itu untuk pemasaran secara offline. Nah, itu perannya di mana komunitas itu? Yaitu tadi, paling tidak kita saling mengingatkan. Jadi alhamdulillah kalau yang sudah berkomunitas pasti tahu bahwa kalau masuk pasar modern perizinan itu harus lengkap. Iya, betul. Kalau yang secara online kami bekerja sama dengan beberapa ini ya, untuk atau TikTok gitu, untuk menawarkan dari TikTok. Kita punya akun juga, WhatsApp dan seterusnya itu. Kita ya berusaha sebagaimana membantu anggota untuk memasarkan seperti itu. Ya. Menarik sekali untuk kita teruskan pembicaraan kita ini Bu Rahma ya. Saya yakin ini sangat bermanfaat bagi teman-teman pelaku usaha sekaligus UMKM, dan mungkin juga masyarakat di sekitar kita memang sangat membutuhkan sekali untuk memperoleh informasi-informasi seperti ini. Untuk Anda pelaku UMKM atau siapapun Anda yang saat ini sedang bersama saya di podcast saya ini, ada info bagus. Datangnya dari dealer Yamaha Karisma Perkasa Motor. Lokasinya di Jalan Basuki Rahmat nomor 158 Tuban, atau gampangnya Timur Perempatan Sambong Tuban. Buat Anda yang rutin servis motor, di sini ada banyak keuntungan. Untuk member ada diskon jasa servis 10%, diskon spare part 10%, dan diskon oli 5%. Lumayan banget kan buat perawatan rutin. Nah, khusus buat driver ojek online, ini ada juga kabar baik. Sampai bulan Maret 2026 ada diskon jasa servis 5%, spare part 5%, dan oli juga 5%. Jadi motor tetap prima, kerja juga makin lancar. Dan yang menarik lagi, Karisma Perkasa Motor menerima servis semua jenis sepeda motor brand Jepang. Tidak hanya Yamaha saja. Buat yang lagi kepikiran ganti motor baru, ada juga promo penjualan unit. Untuk Yamaha NMAX, DP dimulai 1.200.000, angsuran 1.380.000 selama 35 kali. Sedang Yamaha Filano, DP 1.200.000, angsuran 1.194.000 selama 35 kali. Jadi kalau urusan servis, spare part, sampai beli motor baru, langsung saja ke Yamaha Karisma Perkasa Motor, Jalan Basuki Rahmat 158 Tuban. Motor beres, dompet tetap aman.
Ternyata pembicaraan kita Bu Rahma makin menarik sekali untuk kita lanjutkan ya. Dan ini masih terkhusus tentang komunitas Bu Rahma. Bagaimana ini komunitas ini mengalami tantangan-tantangan apa nih Bu Rahma yang paling sering kita hadapi nih? Bagaimana nih Bu Rahma? Kalau dari komunitasnya nih ya Bu Nini Ya betul. Bukan dari pelaku usaha. Kalau dari komunitas itu sebenarnya yang menurut saya yang paling besar adalah antusiasme. Jadi kadang pelaku usaha itu teman-teman itu masuk aja. Tapi ketika harusnya kan kalau kita mau masuk komunitas itu kan sudah tetapkan tujuan. Betul. Dia mau apa, ikut komunitas itu apa, sehingga program-program yang dibuat oleh pengurus komunitas itu bisa diikuti dengan antusias. Nah, cuman kami akhirnya pengurus ya berpikir ya wis lah masih ada yang mau ini gitu intinya. Ya sudah, tapi jadi apa, tantangan tapi bukan tantangan gitu. Betul. Wis lah enggak usah itu gitu. Nah, cuma sekarang yang kemarin kami alami nggih Bu, ini kemarin itu kan kebetulan melalui inkubator bisnis Uniro itu kita difasilitasi untuk kurasi produk yang masuk ke City Mall. Jadi di Mitra Manajemen Hero. Nah, itu saya juga kaget loh, ternyata kok ada juga yang pelaku usaha seperti ini. Jadi teman-teman itu ketika sudah produknya lolos kurasi ya, kan kita diminta ada nomor kontrak intinya ya. Yang itu saya rasa baru karena kalau di Samudra atau di Bravo kita nggak pakai kontrak-kontrak. Nah, karena Hero ini sifatnya nasional pakai kontrak dan kontraknya itu 18 lembar. Wow. Nah, itu yang teman-teman yang ini banyak yang mundur Bu Nini, tapi kan sebenarnya harusnya itu kan hal baru gitu. Kalau mau maju kan harus bisa terima tantangan. Nah, saya simpulkan yang mundur-mundur itu nggak mau maju gitu. Padahal kalau dicermati namanya kontrak kan bahasa hukum. Ya betul. Nah, jadi kadang teman-teman itu masih takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu mental negatif yang harusnya tidak kita miliki gitu loh. Ya. Dan ini biasanya mungkin di dalam komunitas ini Bu Rahma ya, mungkin dari kondisi seperti ini bisa tercipta konflik di dalam gitu ya. Dan mungkin juga kalau sudah ada konflik biasanya juga ada ini ya, konfliknya mungkin dari permasalahan yang dihadapi tadi, kemudian mungkin dari anggota yang pasif begitu ya. Ini menjadi sesuatu yang semakin memperkuat konflik ini. Nah, bagaimana caranya Bu Rahma untuk bisa menyelesaikan di dalam komunitas ini? Baik, jadi kami pernah Ibu Nini itu di komunitas kami itu antara anggota itu saling berkonflik ya, artinya kan produksi sama. Jadi waktu itu yang produk saya lupa produk apa gitu. 2 orang pelaku usaha ini produksinya sama. Nah, ternyata yang satu merasa di playing victim sama yang satunya gitu loh. Padahal yang satunya merasa enggak gitu. Akhirnya ya sudahlah, kita pengurus kan disampaikan coba kita cari solusi. Ternyata mereka wis kadung mangkel akhirnya do metu kabeh dua-duanya. Ya sudah, kita mau ngasih solusi apa kan begitu. Tapi kalau konflik yang melibatkan pengurus itu pernah kita selesaikan juga. Jadi kami panggil, kemudian kita tanya apa tuh masalahnya. Jangan sampai intinya itu apa yang masalah dihadapi itu jangan sampai menjadi penghalang untuk berhenti usaha gitu loh. Karena kami tidak ingin teman-teman yang sudah punya usaha, sudah korban modal, korban investasi waktu itu berhenti di tengah jalan loh. Karena kalau dia karakternya begitu, sekali dia ngadepin masalah ini berhenti nanti dia tidak akan maju, ya sudah di tempat situ gitu kan. Iya, yang pada dasarnya kita harus menyadari bahwa ternyata kebutuhan komunitas ini sangat dibutuhkan ya, demi memperkuat UMKM. Jadi konflik sebetulnya tidak perlu terjadi, bahwa konflik itu bisa kita minimalisir dengan cara bahwa kita menyadari bahwa kebutuhan kita bersama itu akan lebih baik daripada kita berjalan sendiri-sendiri. Begitu Bu Rahma ya. Kalau kita lihat dari kemanfaatan komunitas ini. Baik, kita masih lanjut dengan pembicaraan kita pada hari ini.